Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana dengan NIM A321240069. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya di sini sedikit meresum mengenai hubungan dan dinamika sosial di Indonesia. Hubungan dan dinamika kelompok sosial di Indonesia. Nah, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan serta kepentingan bersama. Kelompok terbentuk karena adanya hubungan sosial dalam masyarakat. Nah, jenis-jenis kelompok sosial yang pertama itu ada kelompok tidak teratur dan kelompok teratur. Nah, kelompok tidak teratur itu terbentuknya sementara dan spontan, massa atau kerumunan. Sedangkan kelompok tidak teratur memiliki struktur dan aturan jelas seperti organisasi dan perusahaan. Nah, jenis-jenis kelompok sosial menurut para ahli, yang pertama ada Ferdinand Tönnies membagi kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama ada penyuyuban hubungan erat, kekeluargaan, dan bersifat permanen. Contohnya itu seperti keluarga, masyarakat desa. Sedangkan Patimbayan hubungan formal, sementara, dan berdasarkan kepentingan. Contohnya itu seperti organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut para ahli Charles Horton, dibagi juga menjadi dua. Yang pertama ada kelompok primer, yang kedua ada kelompok sekunder. Nah, sedangkan kelompok primer hubungan dekat dan tidak terlalu dekat dengan akrab, seperti keluarga atau sahabat. Sedangkan kelompok sekunder hubungan formal dan tidak terlalu dekat, seperti organisasi atau tempat kerja. Nah, sedangkan menurut para ahli William G. Sumner, dibagi juga menjadi dua. Yang pertama ada in-group, kelompok yang merasa kami, kelompok sendiri. Yang kedua ada out-group, kelompok mereka atau kelompok lain. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yang dimana berjudul stratifikasi sosial dinamika masyarakat desa, kota, dan digital dan era digital. Nah, stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertingkat berdasarkan sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat. Selanjutnya ada stratifikasi menurut Max Weber. Stratifikasi sosial terbentuk berdasarkan kekayaan, kehormatan, kekuasaan, ilmu, atau pendidikan. Stratifikasi masyarakat desa biasanya dilihat dari pekerjaan dan penghasilan. Lapisan di kota, pengusahaan atau pejabat, pegawai kantor, buruh, atau pedagang kecil. Contohnya itu seperti direktur perusahaan, status tinggi, karyawan kantor, status menengah, ojek online, pedagang kaki lima, status bawah. Nah, selanjutnya ada stratifikasi di era digital. Sekarang stratifikasi juga dilihat dari kemampuan teknologi, seperti menguasai teknologi, tidak menguasai teknologi. Contohnya itu seperti YouTuber sukses, penghasilannya tinggi, sedangkan orang yang tidak bisa pakai internet sulit cari kerja.